Smart listeners, kalau ngomong tentang pulang ya, pasti ini menjadi kata-kata yang dinantikan di momen-momen seperti ini. Sudah Hamin 3 ya Lebaran, pastinya pulang ini identik sekali dengan Lebaran dan pastinya penuh dengan kerinduan, penuh dengan kehangatan dan pastinya juga penuh dengan kumpul-kumpul bersama. Tapi apakah arti pulang yang sebenarnya? Apakah hanya sekedar ke rumah gitu ya ataupun ke keluarga? Hari ini kita akan membahasnya secara tuntas dalam Smart Happiness dan pagi hari ini izinkan Audrey ya yang menemani Anda karena Tasya Rustama harus berpersiapkan Lebaran dan hari ini kita sudah bersama-sama dengan Pak Arfan Pradiansyah, motivator nasional and leadership kesayangan kita semua. Selamat pagi Pak Arfan. Kabar hari ini? Baik, luar biasa bahagia bisa ketemu lagi sama Pak Arfan. Gimana kabarnya Pak Arfan juga? Luar biasa bahagia, ya. Oke, mungkin banyak dari kita yang juga mendengarkan pagi hari ini merasakan kebahagiaan karena mungkin sudah sampai ke rumah masing-masing, sudah pulang kampung gitu ya, nggak mengalami kemacetan dan kepadatan lalu lintas. Tapi pagi hari ini kita akan membahas makna pulang yang sebenarnya seperti apa. Tapi sebelumnya lagu yang tadi tuh menarik banget ya, Kian dengan Somewhere Only We Know. Ini lagu yang deep banget menurut Audrey, tapi kita mau tahu perspektif Pak Arfan kenapa pilih lagu ini dengan topik apa arti pulang. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Audrey. Topik kita pada pagi hari ini sangat menarik ya dan terkait dengan momen yang sedang kita alami, yaitu mudik ya. Judul topik kita adalah apa arti pulang. Oke. Ya, dan saya mencari lagu. Biasanya saya bawakan lagu Michael Bublé. Yes. Ya. Oh, ya. Yes. Itu udah terlalu sering tuh lagu itu ya. Betul. Jadi saya cari lagu yang berbeda dan ketemu. Ini kebetulan juga lagu favorit istri saya juga gitu ya. Judulnya adalah Somewhere Only We Know ya. Jadi ini menceritakan kerinduan kita gitu kepada sebuah tempat yang cuma kita yang tahu gitu. Ya, cuma kita yang tahu sejarah tempat itu, pengalaman apa yang kita alami, memori apa yang kita alami. Jadi ini kerinduan kita akan pulang gitu ya. Dari sebuah grup musik dari Inggris, Keane, yang videonya untuk lagu Somewhere Only We Know ini ditonton oleh hampir 800 juta viewers di YouTube. Jadi udah banyak sekali yang familiar dengan lagu ini ya. Betul. Lagunya sangat bagus sekali. Mari kita simak sairnya ya. I walk across an empty land. Aku berjalan melintasi tanah kosong. I knew the pathway like the back of my hand. Aku tahu jalannya seperti punggung tanganku. I felt the earth beneath my feet. Aku merasakan bumi di bawah kakiku. Sat by the river and it made me complete. Duduk di tepi sungai dan itu membuatku lengkap. Oh simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. Oh hal yang sederhana, kemana kamu pergi? Aku semakin tua dan aku butuh sesuatu untuk diandalkan. So tell me when you're gonna let me in. Jadi tolong kasih tahu saya, kapan kamu membiarkan saya masuk? Kemudian, I came across a fallen tree. Aku menemukan pohon yang tumbang. I felt the branches of it looking at me. Aku merasakan cabang-cabangnya menatap diriku. Is this the place we used to love? Bukankah ini tempat yang dulu kita cintai? Is this the place that I've been dreaming of? Apakah ini tempat yang selama ini aku impikan? Oh simple thing, where have you gone? Oh hal yang sederhana, kemana kamu pergi? I'm getting old and I need something to rely on. Aku semakin tua dan aku butuh sesuatu untuk diandalkan. And if you have a minute, why don't we go? Ya, dan kalau kamu punya waktu sebentar saja, ayo kita pergi ke sana sekarang. Talk about it somewhere only we know. Membicarakan di suatu tempat yang hanya kita yang tahu. This could be the end of everything. Ini bisa menjadi akhir dari segalanya. So why don't we go? Jadi kenapa kita tidak pergi? Somewhere only we know. Sebuah tempat yang hanya kita yang tahu. Somewhere only we know. Sebuah tempat yang hanya kita yang tahu. Itu Audrey dari Keanu, ya. Yes. Somewhere only we know. Ya, jadi setiap orang kalau dari makna lagu ini ya, ada tempat-tempat spesial gitu ya, yang mungkin hanya kita yang tahu ataupun dengan orang yang spesial yang kita tahu gitu ya, di mana tempat
untuk mungkin mencurahkan keluh kesah, terus juga mungkin bercerita dan lain sebagainya gitu ya. Ini sangat-sangat banget identik dengan momen Lebaran ya. Apakah Pak Arfan juga mengangkat tema apa arti pulang ini berkaitan juga nih dengan arus mudik ya yang sekarang lagi meningkat tajam di Indonesia, Pak Arfan? Ya pastinya begitu ya, Mhm, karena kenapa sih orang mau bersusah payah ya, meluangkan waktu, mhm. energi, tenaga, pikiran, emosi gitu ya, hanya Betul. untuk pulang gitu, hanya untuk kembali ke sebuah tempat yang mungkin punya memori tertentu untuk kita ya, yang mungkin orang lain nggak ada yang tahu gitu. Mhm, Mungkin ada di tempat kita kecil dulu ada tempat-tempat kenangan yang kita biasa bermain bersama teman-teman gitu ya. Somewhere only we know gitu ya. Begitu banyak effort yang kita berikan, pasti ada sesuatu sebetulnya yang kita cari, dan mhm. itulah yang ingin kita bahas dalam talk show kita pada pagi hari ini. Apa Oke. arti pulang? Yes, nanti kita akan lebih dalam ya bahas terkait dengan pulang karena kayaknya kita harus bisa juga memaknai makna pulang dengan baik sehingga tadi ya Pak Arfan katakan effort dari waktu, dari kelelahan, dari kemacetan yang kita lalui, kita pun bisa tetap merasa penuh ya dari pulang yang kita lakukan. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Anda juga yang mungkin dalam proses pulang ataupun juga sudah pulang atau mungkin belum pulang ya masih menunggu seluruh aktivitas selesai untuk pulang, kembali pulang, silakan Anda boleh kirimkan respon Anda ataupun juga pertanyaan terkait dengan pulang di 0812 11 12 959 ataupun juga bisa di live YouTube kami. Silakan chat saja di Radio Smart FM. Kita jeda dulu, Smart Listeners dan Pak Arfan, tetaplah bersama kami dalam Smart Happiness. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Kembali Smart Listeners dalam Smart Happiness. Kalau kita ngomongin tentang pulang, Audrey cari gitu ya di kamus, ternyata maknanya pergi ke rumah atau ke tempat asal atau kembali atau balik ya. Tapi sebenarnya balik yang seperti apa atau kembali yang seperti apa sih yang harus kita maknai dari makna pulang di momen saat ini, Pak Arfan? Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut, silakan. Ya, jadi kita bicara happiness ya, Ya, dan pulang itu adalah sebuah konsep happiness. oke. Pulang itu adalah sebuah eh, cara kita untuk mencapai bahagia, Mhm. gitu ya. Jadi pulang itu selalu identik dengan kegembiraan, kehangatan, kerinduan, gitu ya, Mhm. yang tidak akan bisa tergantikan oleh apapun juga, gitu. Ya, itulah sebabnya kenapa kita mudik itu ada sebuah dorongan yang datang dari dalam. Ya, ada sebuah dorongan yang datang dari dalam untuk bisa kembali ke tempat di mana kita berasal gitu. Ya. Ya, asal kita adalah dari mana, kita dilahirkan di mana, kita dibesarkan di mana. Nah, itu tempat-tempat seperti itu selalu mengundang kita untuk kembali gitu. Karena daya tarik, daya magnetnya tuh sangat besar gitu. Mhm. Ya, jadi kita itu sebagai manusia itu punya naluri ya, ingin kembali, rindu kepada keadaan awal yang sakral ya. Dan dalam konteks yang lebih besar, pulang tuh tidak harus dilakukan secara fisik ya, tapi Hmm, bisa juga misalnya kembali ke diri sejati kita, gitu oke. ya. Setelah kita mengalami berbagai peristiwa dalam hidup, ya, kita kembali Mhm. kepada diri sejati kita, eh, melakukan refleksi, gitu ya, apa yang sudah kita lakukan sejauh ini, apa arah hidup kita, sesuai nggak sebetulnya dengan yang kita cita-citakan. Nah, Yes. itu juga sebetulnya sudah merupakan cara kita untuk pulang secara Mhm. emosional dan spiritual gitu. Oke, yes. Itu. Ya, berarti ada dua makna ya. Ada secara fisik, mungkin kita mengenang memori lalu, mungkin bertemu dengan orang-orang yang kita sayang. Yang kedua, momen kita refleksi kembali ke diri sendiri, mengingat apa yang sudah kita lakukan. Nah, ini juga relate dengan ibadah puasa yang sudah hampir selesai nih kita jalani nih Pak Arfan. Nah, mungkin kita bahas dari situ dulu, makna pulang yang tepat ya untuk kita merefleksikan. Karena kan 30 hari menahan godaan, melawan hawa nafsu ini juga apa ya, tantangan tersendiri gitu untuk kita agar nanti momen hari raya kita bisa benar-benar merasa total menang gitu. Nah, refleksi yang seperti apa yang kita butuhkan supaya kita benar-benar pulang di momen ini, Pak? Ya, mudik itu kan selalu kaitannya dengan eh,
Lebaran dan puasa ya. Betul. Dan beda rasanya kalau orang mudiknya hari biasa gitu istilahnya. Yes. Mudik juga tapi hari biasa itu pasti berbeda. Ya. Maka pasti ada sesuatu yang terkait dengan puasa dan Lebaran ini gitu. Puasa itu kan sesungguhnya apa sih? Ya banyak sekali orang yang salah ya memaknai puasa itu adalah semata-mata menahan haus dan lapar gitu. Ya tidak ada apapun yang didapat kalau hanya menahan haus dan lapar gitu ya. Nggak dapat apa-apa gitu, cuma dapat capeknya doang gitu istilahnya gitu ya. Karena itu sesungguhnya puasa itu apa sih? Kalau saya memaknai puasa itu adalah sebagai sebuah cara untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan gitu. Bagaimana caranya kita dekat kepada Tuhan? Itu susah. Ya. Karena kita dekat kepada Tuhan itu ada banyak sekali kendalanya gitu ya. Kendala pertama adalah kita ada di alam yang berbeda. Ya, ada di alam yang berbeda. Manusia itu adalah makhluk ya, Tuhan adalah holik gitu ya. Jadi itu alamnya aja udah berbeda, zatnya aja udah berbeda gitu dan tidak comparable ya, tidak seimbang gitu ya. Gimana caranya kita bisa dekat dengan Tuhan gitu. Padahal sebetulnya yang sangat dirindukan oleh manusia itu adalah dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah tempat kita berasal. Ya. Kan segala sesuatu berasal dari Tuhan dan nanti akan pulang kepada Tuhan. Kan begitu rumusnya. Makanya orang Islam itu kalau dalam bahasa Arabnya gitu ya, kalau ada orang yang berpulang ke rahmatullah itu kan selalu ucapannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Tuhan dan kita akan pulang kepada Tuhan. Kan sebetulnya itu. Makanya kalau saya lebih suka menyebut orang yang meninggal dunia itu dengan istilah berpulang gitu. Pulang ke rahmatullah, berpulang ke rahmat Allah. Kan seperti itu. Jadi bukan meninggal sebetulnya. Meninggalkan dunia. Dia meninggalkan dunia tapi dia masih hidup dan dia sekarang sedang menuju dalam sebuah perjalanan menuju Tuhan gitu. Nah itu namanya berpulang ke rahmatullah. Jadi sebetulnya tempat yang sangat dirindukan kalau kita bicara puasa gitu ya, dalam kaitan dengan puasa, Lebaran, mudik dan Tuhan. Tempat yang sangat dirindukan oleh setiap manusia, sadar atau tidak, itu adalah Tuhan. Tetapi karena kita berada dalam dimensi dunia yang sangat materialistik ya, yang sangat berbeda, maka kita tidak bisa mencapai tempat yang kita rindukan itu gitu. Dan karena kita tidak bisa mencapai Tuhan, maka yang kita capai adalah tempat-tempat yang bisa kita capai. Apa itu? Ya kampung halaman kita, rumah kita, tempat kita dibesarkan dulu, itu yang bisa kita capai. Padahal sebetulnya yang kita rindukan lebih dalam daripada itu. Yang kita rindukan adalah bagaimana kita bisa berpulang menemui tempat asal muasal kita yang paling hakiki, yaitu Tuhan gitu. Nah, itu sebetulnya bisa dicapai dengan berpuasa, Audrey. Dengan berpuasa sebetulnya bukan menahan haus dan lapar, itu salah kaprah itu orang yang mengatakan puasa itu menahan haus dan lapar. Puasa adalah nomor satu berusaha dekat dengan Tuhan. Ya. Tapi masalahnya kita punya dimensi dan alam yang berbeda. Itu yang bikin susah. Yang kedua yang bikin susah adalah karena kita punya banyak sekali barrier gitu, banyak sekali penghalang, banyak sekali tirai gitu. Tirai-tirai ini itulah yang namanya ego, itulah yang namanya hasrat. Sebagai manusia kita dilengkapi dengan hasrat, ya. Itulah yang namanya hawa nafsu, itulah yang namanya keinginan. Nah semuanya itu menjauhkan kita dari Tuhan. Itu jadi barriernya banyak sekali gitu untuk bisa mencapai Tuhan. Nah melalui puasa maka barrier-barrier ini berusaha kita kikis. Satu demi satu, ego dikikis, keserakahan dikikis, keinginan dikikis, hawa nafsu dikikis, sehingga nanti jarak kita dengan Tuhan, kalau puasanya benar, itu jarak kita dengan Tuhan itu menjadi lebih dekat gitu. Dan itulah yang membuat kita lebih bahagia. Kenapa? Karena kita lebih dekat dengan sumber kebahagiaan gitu. Nah itu sebetulnya ya. Tapi karena kita tidak bisa mencapai itu, maka refleksi yang paling superficial daripada yang namanya pulang itu adalah berpulang ke kampung halaman, berpulang ke tempat kita dibesarkan, berpulang ke rumah ibu kita gitu. Kira-kira begitu, Audrey. Ya, jadi sebenarnya makna pulang ini lebih sangat dalam dan lebih personal banget ya kalau ngomongin tentang pulang sendiri. Lebih spiritual. Spiritual, yes. Yang spiritual. Cuman kadang-kadang orang memaknainya hanya secara fisik. Yes, betul. Jadi kalau dimaknai secara fisik, pulang itu apa? Ya menghadapi kemacetan, menghadapi situasi yang
sulit di jalan gitu. Karena emang cuman fisik yang dirasakan. Nah, saya ingin membawa teman-teman semua ya, smart listener, untuk melihat pulang itu lebih dalam lagi gitu. Pulang itu bukan hanya sebuah peristiwa fisik, tapi sebuah peristiwa emosi, emosional dan juga spiritual gitu. Oke. Itu Audrey. Yes, tapi mungkin prosesnya hampir sama ya kalau kita ibaratkan dengan proses kita pulang mudik gitu ya. Pasti ada effort yang kita lakukan. Mungkin harus mempersiapkan kendaraan, mempersiapkan kesehatan kita, packing Ya. baju-baju dan lain sebagainya. Apa yang harus dipersiapkan Pak Arfan untuk kita pulang secara tepat ya, secara spiritual ini sehingga kita mendapatkan happiness? Silakan. Ya, kita pergi kemanapun pasti akan menyiapkan bekal dong. Betul. Iya kan? Kita pasti akan menyiapkan bekal gitu. Bekal itu diperlukan supaya kita bisa menempuh perjalanan dengan aman, dengan nyaman gitu ya, dengan selamat gitu. Gitu ya. Jadi kita harus ingat gitu bahwa kita ada di dunia ini sebetulnya hanya rumah sementara kita gitu. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk spiritual. Jadi kalau Audrey bisa melihat saya ini yang kelihatan sekarang ini ya, Arfan Pradiansyah ini sebetulnya adalah saya sedang ada di dunia gitu. Padahal sebetulnya saya itu nggak kelihatan gitu. Saya itu bukan makhluk fisik seperti ini. Saya adalah makhluk spiritual yang saat ini sedang berdiam di rumah yang namanya tubuh saya ini, tinggi 175 ini tubuh saya, itu namanya rumah secara fisik yang kita diami hanya sementara gitu. Dan ujungnya nanti kita akan pulang ke tempat yang lebih indah, ke tempat yang lebih damai, lebih tentram gitu ya, untuk selama-lamanya. Nah, karena itu kita harus perhitungkan apakah bekal yang kita bawa ini sudah cukup atau belum. Nah, jangan-jangan bekalnya nggak cukup gitu. Yes. Kita hidup di dunia saja mungkin 80 tahun, 90 tahun, ya 100 tahun mungkin. Ya, Muhammad sudah 100 tahun ya umurnya ya. Itu untuk bisa sukses, untuk bisa aman, damai, sejahtera, itu kita perlu banyak bekal kan. Ya. Nah, apalagi ketika kita menghadapi kepulangan kita yang suatu ketika pasti terjadi nanti, itu kita pulangnya bukan hanya untuk 100 tahun, tapi mungkin untuk 200, 300, bahkan lebih daripada itu gitu. Lebih lama daripada itu. Nah, karena itu yang harus dicek sebetulnya adalah bekalnya udah cukup apa belum nih. Gitu. Kalau bekalnya belum cukup, mudah-mudahan kita masih punya waktu untuk mempersiapkan bekal itu gitu. Oke. Nah, selain bekal kita juga harus siap siaga ya. Biasanya kalau dalam perjalanan pulang ini tantangannya ada aja. Mungkin habis bensin, tiba-tiba juga mungkin mogok dan lain sebagainya. Macet ya, macet total, nggak bisa bergerak sampai beberapa jam sehingga membuat kita rasanya ingin menyerah gitu untuk sampai ke titik tujuan kita. Lantas apa yang harus kita lakukan ketika mungkin kita ada di titik seperti itu ya Pak Arfan ya? Pengen nyerah, pengen balik, putar balik gitu dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Untuk Anda juga small listeners yang belum respon, ayo dong respon ya. Silahkan di 0812 11 12 959 sambil Anda mungkin melakukan perjalanan mudik juga yang mendengarkan kami dari kendaraan ataupun juga streaming, bahkan juga pastinya mendengarkan kami secara on air. Silakan Anda juga boleh pergunakan live YouTube kami. Langsung saja di chat live di Radio Smart FM. Kita jeda dulu. Tetaplah bersama kami small listeners untuk topik apa arti pulang bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah.